Shalom, selamat malam sahabat RPK yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita kembali bersama dalam YJK Talk, persembahan dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Hour Ministry Indonesia. Malam hari ini kami hadir sampai pukul 21 malam nanti dan saya Chris bersama rekan-rekan yang sudah hadir di studio malam hari ini. Sudah hadir dan kali ini akan membahas atau menghadirkan tema berjudul Pengutusan Amanat Agung. Saya ingin menyapa dulu rekan-rekan yang sudah hadir di studio malam hari ini. Sambil menunggu sudah ada Pastor Eri Rumengan selaku Ketua Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Hour Ministry Indonesia. Selamat malam, Pastor Eri. Selamat malam, Pak Kris. Iya. Gimana kabarnya, Pak? Baik-baik. Baik, Pastor Eri sendiri gimana kabarnya? Baik. Baik, puji Tuhan ya. Saya bisa terdengar jelas ya. Ya. Dan sudah di studio malam hari ini sudah ada Bapak Dr. Insinyur Aswandi DMA MTH, Pembina Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Hour Ministry Indonesia. Selamat malam Pak Aswandi. Ya, selamat malam Pak Kris. Iya, apa kabar Pak? Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Baik, dan bersama saya juga ada Pak Antoni Simanjuntak, Audience Relation Yayasan Jangkar Kehidupan. Selamat malam Pak Antoni. Selamat malam Pak Kris. Iya, apa kabar? Puji Tuhan sehat Pak Kris. Dan kami ingin menyapa dulu buat teman-teman yang juga sedang melihat atau melihat dan juga mendengarkan ya melalui sosial media kami di Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran LHMI ya. Apa kabar semuanya yang melalui Facebook ya, fanpage kami di Yayasan Jangkar Kehidupan LHMI ya. Dan Anda juga bisa berpartisipasi nanti atau sharing melalui komen di sosial media kami, dan juga teman-teman yang juga melihat atau mendengar melalui YouTube Radio Pelita Kasih Jakarta. Baik, sebelum kita mulai pembahasan kita malam hari ini seputar pengutusan amanat agung, kami meminta kesediaan Pastor Eri untuk membuka YJK Talk malam hari ini. Silakan Pastor. Baiklah, saya akan membuka dengan doa minta pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami sampaikan, Bapa yang senantiasa melindungi, membimbing, dan memimpin sepanjang kehidupan kami. Firman-Mu yang akan kami dengar, dan kebenaran firman-Mu dinyatakan bagi kami. Biarlah Bapa yang memimpin lidah, dan sehingga kami, para pemirsa yang mendengar boleh terberkati oleh firman-Mu dan juga memberkati banyak orang. Melalui firman yang kami bagikan dan kami bicarakan pada malam hari ini. Pimpin kami pelayan-pelayan-Mu di sini dan juga pimpin para pemirsa kami yang mendengarkan pada malam hari ini. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus bersama Bapa dan Roh Kudus yang memerintah sejak dahulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Sahabat RPK, malam hari ini topik kita hari ini adalah pengutusan amanat agung, dan mungkin Pak Swandi, silakan Pak. Ya, jadi setelah pasca kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, para rasul dan murid Tuhan Yesus hidup dia bersama-sama. Karena ini masih menantinya selama 40 hari sampai dengan kenaikan. Jadi pada malam hari ini kita akan membicarakan mengenai pengutusan amanat agung sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Di dalam Alkitab, di dalam Injil Matius ada empat bacaan hari ini yang berkaitan dengan pengutusan amanat agung, yaitu Injil Matius pasal 28 ayat 19
sampai 20 bisa dibacakan oleh Iya. Matius pasal 28 ayat 16 19. 19 sampai 20. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya, berikutnya adalah dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 16. 15 sampai dengan 16 ya. Iya. Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan 16. Inilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Ya, selanjutnya di dalam Lukas pasal 24 ayat 46 sampai dengan 49. Ya. Lukas pasal 24 ayat 46 sampai dengan 49. Inilah firman Tuhan. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, berikutnya pengutusan amanat agung di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai dengan 23. Ya, Yohanes pasal 20 ayat 21 sampai dengan 23. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, jadi selamat malam para pendengar RPK yang terkasih. Kita akan berbincang seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa dalam masa Paskah pekan ke-6 ini mengenai pengutusan amanat agung. Jadi kalau dilihat secara keseluruhan sebenarnya ada semua Injil menampilkan bagaimana Tuhan Yesus mengutus kepada para rasul dan muridnya. Tapi yang paling sering ataupun paling sering ditampilkan adalah di Matius ayat 28, 19 sampai 20. Ya, yaitu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini yang sering kita dengar. Yang 19 saja nih, Pak Kris. Yeah. Tapi yang 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan, Tuhan Yesus perintahkan ya, kepadamu. Ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, ini yang ke-20-nya agak seringkali terabaikan gitu. Padahal ini satu paket ini kalau pengutusan amanat agung. Ya. Jadi banyak sekali orang hafalnya di 19 tapi di 20-nya lupa gitu. Yeah. Jadi memang maksudnya lupa dalam pengaplikasiannya atau
Ya, termasuk di aplikasi atau implementasi di apa di kehidupan kita sehari-hari, Oh. ya itu. Nah, jadi ini terutama ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan ini. kepadamu. Nah, ini yang kuperintahkan apa? Oh. Banyak sekali kan Tuhan Yesus. Yeah. Nah, itu yang agak terabaikan gitu. Oh iya. Baik. Ya, Pastor Eri mungkin ingin menambahkan. Ya. Baik, sedikit mengomentari tadi apa yang telah dibuka oleh Dr. Swandi. Menurut Pak Swandi, apakah Amanat Agung ini diperuntukkan secara spesifik kepada orang-orang Kristen yang memang terpilih, atau ini bersifat umum untuk umat Kristen secara umum gitu, Pak? Menurut Bapak bagaimana? Karena untuk menangani hal seperti yang tadi Bapak katakan, yang terabaikan itu kan mungkin tidak semua secara umum Kristen bisa menangani gitu, Pak. Menurut Dr. Swandi seperti apa ini kira-kira? Ya, pada dasarnya kalau kita melihat dari Kisah Para Rasul 2 ya, ayat 46 sampai dengan 47, itu satu paket yang di Matius, pergilah jadikanlah ajarlah mereka, itu udah tercakup di situ. Jadi para murid dan para rasul khususnya ya, itu harus melaksanakan itu. Ya, karena itu merupakan satu tugas gereja. Ya, jadi apakah banyak orang mungkin nggak semuanya yang bisa melaksanakan itu, tapi tercantum di situ. Ya, jadi walaupun kontribusinya sedikit, itu juga harus disampaikan. Misalnya seperti kerikma, itu perwartaan. Kita kan harus menyampaikan juga, walaupun kita awam, ya, kita harus menyampaikan juga kabar baik itu kepada lingkungan di sekitar kita gitu ya, atau saling menguatkan gitu ya. Ya, Pastor Eri dan Pak Swandi, mungkin kita akan break dulu sebentar, dan sahabat RPK silakan saja Anda bisa berkomentar dan juga sharing pada malam hari ini seputar pengutusan Amanat Agung. Anda bisa langsung menghubungi kami di WA RPK, jangan lupa untuk WA RPK ya, di 0815 18 00444 ya, 0815 18 00444, dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ya, kita masih bersama di YJK Talk dan masih bicara soal pengutusan Amanat Agung, dan kita lanjutkan lagi. Anda juga bisa berinteraktif dengan kami melalui WA RPK, jangan lupa di 0815 18 00444, dan kita lanjutkan lagi. Ada Pastor Eri yang akan memberikan pertanyaan lagi, mungkin Pastor silakan. Ya, kebetulan ini ada beberapa yang saya kumpulkan yang kurang lebih bertanya kepada Dr. Swandi, karena tadi sudah dikatakan bahwasannya ada tugas gereja. Contoh tadi sudah dibahas kerikma. Nah, ada berapa sebenarnya tugas gereja? Karena ada yang mengatakan 3 ya, yang biasa diumumnya secara Protestan, tapi ada juga yang mengatakan ada 5 tugas gereja. Apakah ini ada perbedaan ataukah ini sebenarnya saling melengkapi? Mungkin Dr. Swandi bisa memberikan penjelasan lebih detail ya mengenai masalah, karena seolah-olah umat yang istilahnya ini kan tidak semua umat itu dilengkapi dengan untuk melakukan amanat agung yang tadi Pak, yang terabaikan tadi gitu. Jadi berarti ada bagian daripada tugas gereja juga dalam hal ini mewujud nyatakan dan membantu umat dalam hal ini juga. Apakah demikian Dr. Swandi?
Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pastor Eri. Sebetulnya kalau kita melihat di Kisah Para Rasul 2 dari ayat 41 sampai 47 tentang cara hidup jemaat yang pertama, itu baik saya akan bacakan. Yang ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, di ayat 42 ini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, itu adalah kerikma. Ya, kerikma nanti kalau dilanjutkan dengan entah itu nanti pewarta Injil, itu sifatnya pewartaan. Dan yang kedua di ayat 42 yaitu, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, itu bagian adalah liturgia atau liturgi. Jadi satu yang tadi, yang pertama adalah kerikma, yang kedua adalah liturgia. Nah, pada ayat yang ke-46, 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, mereka menjadi percaya tetap bersatu, itu adalah koinonia atau persekutuan. Yang kalau kita kaitkan tadi dari ini yang ketiga ya. Dan ayat yang ke-45 adalah, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya untuk lalu membagi-bagikannya, yaitu diakonia atau pelayanan kepada semua orang yang ini ya. Dan yang terakhir itu yang keempat, dan yang terakhir sambil yang ayat 47, sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, mereka disukai semua orang itu adalah mereka juga bersaksi, itu martiria, kesaksian. Jadi kalau dirangkum dari Kisah Para Rasul 2, 41 sampai dengan 47, yaitu yang pertama adalah kerikma, pewartaan. Yang kedua adalah liturgi. Yang ketiga ada koinonia, persekutuan. Yang keempat adalah diakonia, pelayanan. Dan yang kelima, martiria, kesaksian. Jadi kalau kita melihat back to Bible, itu memang tugas gereja ada 5. Gitu, Pastor. Jadi memang di dalam pengajaran di sekolah mungkin ada yang cuma kasih 3, koinonia, diakonia, dan martiria gitu ya. Tapi kalau kita kembali ke Kisah Para Rasul, jadi kehidupan jemaat perdana itu memang ada 5 tugas gereja. Ya, gitu. Jadi Dr. Suwandi, apabila yang kedua itu tidak tidak dilakukan sebagai bagian daripada tugas gereja, apakah ini menjadi satu yang istilahnya diabaikan oleh gereja, atau mungkin 2 ini masuk dalam bagian dari mungkin koinonia atau marturia begitu, atau jadi gabungan mungkin? Menurut Dr. Suwandi bagaimana? Jadi pada prinsipnya disinilah letak satu, saya boleh katakan secara ini ya, kesalahan. Kenapa enggak 5-5-nya? Karena ini kan para rasul yang hidup para rasul ya. Jadi kerikma pewartaan itu wajib, kan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku ya. Dan yang kedua adalah memecahkan roti dan berdoa, itu liturgi. Nah, liturginya itu kan nanti ibadah, tata ibadahnya semuanya, kalender liturginya semua menyangkut di situ semua, termasuk sakramentologi. Nah, itulah. Jadi andai kata itu diabaikan, maaf sekali lagi, banyak dari kita mengabaikan itu. Jadi jadi tradisi yang dulu dicontohkan oleh para rasul dan muridnya
ada sebagian denominasi itu masih pegang terus. Dia jaga sampai saat ini. Jadi 2000 tahun tuh mereka pegang. Tapi ada juga yang memang sudah tidak memegang lagi gitu. Nah inilah yang pangkal kenapa maaf gitu ya, banyak gereja yang ditutup gitu. Karena memang liturginya nggak dijaga, kerikmanya nggak dijaga gitu. Mereka fokus di 3 misal, koinonia, diakonia, dan martiria. Dan koinonianya pun nggak kurang kalau kita mau katakan adalah kurang sempurna. Diakonianya juga kurang sempurna dan martirianya juga kurang sempurna. Nah itulah memang disitulah kelemahan kita kan. Kita selama masih hidup di dunia yang fana ya pasti ada ketidaksempurnaan itu. Nah kekuatan ketidaksempurnaan itulah yang kita memang mintakan kepada Tuhan Yesus agar Dia menggenapi menjadi kesempurnaan gitu. Begitu, demikian Pak. Jadi tidak langsung mau dikata ini bukan mau mendiskreditkan beberapa denominasi gereja yang tidak mungkin melakukan yang kerikma ataupun yang liturgia, tetapi kita dalam hal ini hanya menyatakan apa yang sebenarnya Alkitab itu sendiri katakan ya, dalam betul. Korintus tadi ya disebutkan. Kisah Para Rasul. Jadi pada gereja, apakah gereja itu akan punya kepekaan ya sebenarnya dalam hal ini mau menjalani apa yang sebenarnya menjadi bagian dari tugas-tugas gereja tersebut. Begitu ya Pak Dr. Wandi ya. Iya, dan memang waktu saya punya kesempatan penelitian itu memang sedih gitu. Kenapa? Ini ada tugas 5 tugas gereja, ya. Itu bukannya di Injil yang menuliskan Kisah Para Rasul di situ. Alkitab yang mengatakan Kisah Para Rasul. Tapi kenapa nggak dilakukan? Kenapa nggak secara sempurna? Kan kalau katanya ada sola scriptura, ya, ayo jalankan. Kalau memang Alkitab mengatakan seperti itu, ya harus konsekuensinya ya, harus dijalankan gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Suwandi untuk meresponi beberapa tanggapan yang dari pemirsa juga. Sebenarnya saya hanya membantu menyampaikan saja. Mungkin Pak Kris ada pertanyaan lain dari pemirsa atau penelpon kita? Ya, kita masih menunggu untuk sahabat RPK, silakan saja Anda bisa langsung berikan pertanyaan atau sharing kita malam hari ini seputar perutusan amanat agung. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Suwandi bahwa perutusan atau amanat agung ini memang ada yang harus tetap dijalankan ya, Pak Suwandi ya, dan masih ada yang memang perlu kita jalankan sebagai umat Tuhan. Silakan saja Anda bisa berkomentar melalui line WARPK di 081518004444 ya. 081518004444 atau juga bisa berkomentar melalui YouTube live YouTube RPK Radio Pelita Kasih, atau juga di Facebook fanpage dari Yayasan Jangkar Kehidupan LHMI ya. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ya, kita masih bersama di YJK Talk dan kita masih bicara soal perutusan amanat agung, dan sahabat RPK bisa berkomentar atau juga memberikan pertanyaan. Silakan saja, kami masih tunggu melalui WA RPK di 081518004444 atau juga line telepon di 021803 kali 43 kali ya. 021803 kali 43 kali. Saya ingin menyapa dulu buat teman-teman yang sudah berkomentar melalui YouTube dari Radio Pelita Kasih. Pak Altwe ya, Altwe Suasmoro, terima kasih Pak Altwe sudah memberikan responnya untuk topik kita malam hari ini ya. Dan kita lanjutkan lagi pertanyaan atau juga bincang-bincang dengan Dr. Suwandi ya. Pak Suwandi, jadi apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh umat Tuhan untuk
tadi supaya amanat agung bisa dilaksanakan? Ya, memang kembali lagi ke tempat di mana dia bersekutu ataupun Ya. di gerejanya. Nah, kalau kita mau melihat secara keseluruhan ya, sebenarnya dalam pengutusan amanat agung sebetulnya terdiri dari 3. Ya. 3 yaitu yang pertama submisinya adalah membawa Kristus kepada semua bangsa. Ya. Dan yang submisi yang kedua adalah membawa bangsa yang menerima Kristus kepada gereja atau jemaat. Nah, submisi yang ketiga adalah membawa gereja atau jemaat menuju kerajaan Allah. Itu dari ketiga ini merupakan bagian daripada pengutusan amanat agung. Jadi membawa Kristus kepada bangsa, membawa bangsa kepada gereja, membawa gereja kepada kerajaan Allah pada akhirnya. Iya. Jadi yang Ini sudah ada. LHM ya Pak ya. Iya. Baik. Bring Christ to the nation, Ya. nation to the church. Membawa Kristus kepada bangsa-bangsa dan bangsa-bangsa kepada gerejanya. Iya. Baik, Pastor Eri dan Pak Suhandi sudah ada pertanyaan dari WA RPK dari Pak Irfan. Terima kasih untuk Pak Irfan yang sudah memberikan pertanyaannya. Di Jakarta Timur, menjadi utusan atau mengikuti atau mematuhi perintah menjalankan amanat agung, apakah semuanya sama Pak? Dan apakah menjadi kewajiban sebagai umat Kristen? Ya. Ya tadi sudah di- sebagian sudah disinggung bahwa memang ada 5 tugas gereja ya. Gereja dalam arti kata di sini jemaat yaitu kita ya. Jadi pertama adalah kerigma pewartaan, kedua liturgi, yang ketiga koinonia bersekutuan, yang keempat diakonia pelayanan, yang kelima adalah martiria kesaksian. Itu the whole satu ini ya, 5 tugas gereja kita sebagai umat kita harus. Ini Pak Dr. Suwandi ya, gereja itu bukan maksudnya gedung saja, tapi merupakan pribadi kita sendiri sebagai umat Tuhan, begitu Pak ya? Ya, jemaatnya itu. Jemaat. Oke. Baik. Dan kita sambil menunggu, silakan saja kami masih menunggu melalui line telepon juga boleh di 021 803 kali 43 kali 021 800 0444 ya. 021 803 kali 43 kali atau WA RPK di 0815 18 00444 ya. Pak Tony mungkin ada pertanyaan? Enggak, kalau saya enggak ada. Saya nikmati saja diskusi malam ini Pak Kris. Baik, dan kalau tadi disebutkan bahwa melalui apa saja yang bisa dilakukan tadi Pak Suwandi, kalau tadi ada disebutkan dari 5 itu ya, ada kerigma pewartaan ya, kemudian liturgi, bentuk-bentuknya seperti apa saja yang dalam yang dilakukan oleh gereja seharusnya. Kita sebagai umat ya ataupun jemaat di dalam memang ada tugas kerigma pewartaan. Nah, yang dimaksud dengan tugas pewartaan ini itu bisa juga karena kita bagian yang terkecil pun bisa menyampaikan bahwa aduh tadi saya ini terus puji Tuhan Yesus telah menyelamatkan saya misalnya. Itu merupakan satu penyampaian kabar baik ya. Sekecil apapun kita sebagai umat harus bisa menyampaikan itu ya. Ini sedikit tentang kabar baik ya Pak. Saya mau bertanya gini, ada pemahaman beberapa teman lah gitu ya, ketika ada orang butuh makan terus dikasih makan, itu katanya kabar baik gitu. Menurut Bapak itu itukah kabar baik yang dimaksud gitu Pak? Kalau sekedar memberikan makanan itu sebenarnya belum masuk kabar baik gitu ya? Itu diakonianya. Jadi pelayanan, kita memberikan satu pelayanan. Tapi kalau sampai
kita mengabarkan kabar baik itu Melalui ucapan begitu? seutuhnya, iya, seutuhnya. Secara lisan begitu, Iya, melalui ucapan. Ya. Kan kalau kita melihat ada sebenarnya di membawa Kristus kepada semua bangsa itu ada prosesnya kan. Jadi proses perkenalannya, persahabatannya, dia membangun, setelah kenal dia membangun persahabatannya, dari persahabatannya barulah disampaikan kabar baik, yaitu dalam bentuk penginjilan gitu. Jadi kabar baik itu harus Injil, Pak ya. Bukan sekedar pemberian gitu. Karena kan misalkan nih saya lagi butuh makanan, Pak Kris datang bawa makanan, kabar baik bagi saya gitu ya. Tapi yang kita maksud di sini adalah kabar baik itu adalah Yesus itu sendiri, Pak ya. Iya. Jadi kalau Boleh kita, ya. Pak? Ya boleh Pastor. Ini respon juga nih. Ini memang sudah jadi satu fenomena yang terjadi di kalangan Kristen Protestan. Banyak alasan yang dibuat oleh jemaat. Saya kan nggak bisa istilahnya mewartakan ya tentang kabar baik, karena kabar baik itu sebenarnya tidak seperti yang tadi dijelaskan Pak Swandi ya. Oh, yang penting kita melakukan kebaikan yang menjadi cerminan Kristus. Tetapi kalau cerminan Kristus itu tidak dinyatakan sebagai kabar baik itu sendiri, itu kita menghilangkan, karena pengajaran sekedar untuk melakukan kebaikan atau membuat contoh hal-hal yang baik itu semua diajarkan, banyak pengajaran yang melakukan hal demikian. Tetapi kebenaran akan Injil Kristus itu memang harus dinyatakan dan diberitakan. Dalam arti kalau kita mau mengatakan misalnya kita melakukan kebaikan atau apa, tiba-tiba orang bilang, wah Pak terima kasih ya Pak atas kebaikan Bapak. Oh, saya mengucap syukur karena Kristus yang telah menebus saya sehingga saya dimampukan untuk melakukan hal-hal baik ini. Nah itu pemartaan kabar baik. Karena ada satu spesifik yang dikatakan. Kalau saya akan selalu berkiblat demikian secara spesifik. Tidak mungkin saya bilang, oh karena Tuhan baik. Karena itu masih agak sedikit abu-abu ya. Kita harus jelas ya kenapa kita bisa melakukan hal ini, karena apa? Ini semua dimungkinkan karena penebusan Kristus di kayu salib, sehingga kita dimampukan untuk melakukan hal-hal demikian atas pengucapan syukur kita sebagai orang-orang yang telah tertebuskan. Demikian kalau saya bisa tambahkan. Iya, benar. Memang kalau kita memberikan satu kebaikan, semua orang juga bisa memberikan kebaikan, ya. Jadi kita harus ada, bukan harus ada, tapi memang kalau di dalam hukum kasih kan kita harus mengasihi sesama. Nah itulah salah satunya implementasi, entah itu dia dalam bentuk diakonia, pelayanan dalam arti kata secara umum ya. Jadi kadang-kadang kan, oh kita baksos nih, memberikan makan kepada pemulung-pemulung gitu. Itu kan ada juga. Tapi itu merupakan bagian daripada hukum kasihnya sendiri. Ya. Nah, yang saya mau tambahkan atau tekankan ini adalah pengutusan amanat agung itu memang terdiri dari 3 submisi ya, membawa Kristus kepada semua bangsa, membawa bangsa ke gereja, dan membawa gereja jemaat kerajaan Allah. Nah, poin 1 memang sudah dilaksanakan, poin 2 sudah dilaksanakan. Nah, yang poin 3-nya submisinya ini yang membawa gereja jemaat menuju kerajaan Allah. Ini bukan sesuatu yang mudah kan, tapi kita kan sudah jadi gembala ya, harus mengembalakan menuju sampai kerajaan Allah yang hakiki ya, gitu sebenarnya gitu. Iya. Ya, jadi yang ketiga ya, yang mungkin yang tadi Pak Sondi katakan bahwa kita belum sempurna dalam melaksanakan amanat agung begitu? Iya. Jadi memang kan kalau pengutusan amanat agung secara lengkap itu sampai dengan dari orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus sampai kepada dia
digembalakan sampai menuju kerajaan Allah. Gitu. Ya, kita masih tunggu melalui line telepon ya, melalui WA RPK di 081518004444 dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masih bersama di YJK Talk dan masih bicara soal perutusan amanat agung dari persembahan Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Our Ministry Indonesia. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali, kita ada satu informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Antoni Simanjuntak, ya, Bapak Antoni Simanjuntak, maaf. Dan apa saja yang sudah dilakukan dalam waktu dekat ini? Yang sudah dilakukan ya. Ya, Jadi Pak Kris, kita bersyukur kepada Tuhan kalau dalam beberapa waktu belakangan ini tim Yayasan Jangkar Kehidupan melakukan beberapa kegiatan khususnya di daerah Sumatera Utara, secara spesifik itu di daerah Parlilitan, Humbang Hasundutan, kemudian di Tarutung sampai ke daerah Medan gitu. Jadi di sana itu kita melakukan pelatihan bahasa Inggris, memberikan pelajaran bahasa Inggris kepada rekan-rekan STT Lutheran GKLI. Nah, dan juga kita melakukan juga pelatihan panggung boneka untuk mereka dan mereka sangat senang dengan kedua acara tersebut. Dan kita juga melakukan seminar Love, Sex and Dating kepada SMK GKLI juga. Nah, dan kita juga melakukan kegiatan seminar Love, Sex and Dating juga kepada salah satu gereja remaja di gereja GKLI di daerah Dolok Sanggul, dan melakukan pelayanan untuk anak-anak secara khusus di daerah GKLI, di daerah Dolok Sanggul juga ada gereja di GKLI Dolok Sanggul juga. Nah, di Tarutung secara khusus Pastor Eri dan tim menjadi tamu kehormatan di acara peneguhan 5 pendeta GKLI di sana. Jadi ya, tim Yayasan Jangkar Kehidupan berkesempatan menyaksikan sejarah untuk 5 pendeta itu, dan juga kita ada pelayanan di daerah Medan, ada 4 panti asuhan yang kita layani di sana. Dan puji Tuhan Yayasan Jangkar Kehidupan jadi berkat untuk keempat panti asuhan itu, Pak Kris. Nah, itu yang kita lakukan kemarin di Medan di bulan ini, dan khususnya di Sumatera Utara sih, Pak Kris. Dan puji Tuhan kami tim berangkat sehat, pulang juga sehat, bahkan puji tambah gemuk semua kayaknya gitu ya. Gitu. Jadi dukung terus sahabat Jangkar Kehidupan dan juga sahabat RPK, dukung terus pelayanan kami, karena di waktu dekat ini juga kita akan adakan pelayanan di daerah Setu. Ada anak-anak di sana yang memang rindu untuk kita layani. Setu itu di Bekasi ya? Di daerah Bekasi, tapi sudah di pinggiran. Oh, di pinggiran. Gitu. Jadi dukung. Ini waktu dekat ya? Iya, hari Jumat. Kalau Tuhan izinkan hari Jumat kita akan di sana. Kemudian ada pelayanan penjara yang saat ini sedang kita doakan supaya bulan ini kita bisa masuk di dalam pelayanan penjara, Pak Kris. Gitu. Kabarnya juga ada kolaborasi dengan sebuah yayasan? Iya, ada. Kemarin, belum lama? Iya, ke Kalvari, dan itu menindaklanjuti yang sudah pernah kita lakukan di bulan puasa kemarin, Pak Kris. Jadi di bulan puasa kemarin kita sudah berkolaborasi dengan mereka di daerah Pekayon. Ada buka bersama dengan beberapa anak-anak dan juga orang tua pemulung di sana gitu, bersama dengan Yayasan Kalvari itu. Ya, dan juga kita memiliki toko buku ya. Betul, ya? Pak Kris. Jadi sahabat RPK dan juga sahabat Jangkar Kehidupan yang butuh buku-buku rohani. Jadi sekarang bukan sekedar buku lagi, toko buku lagi, Pak Kris. Hampir semua peralatan atau yang dibutuhkan dalam ibadah, dalam gereja, dalam persekutuan kita sudah lengkapi, Pak Kris. Ada
kantong persembahan punya, Kantong mimbar persembahan, gereja, mimbar gereja. yang mimbarnya pengen diganti silahkan datang ke Yayasan Jangkar Kehidupan ya, YJK Bookstore gitu ya. Jadi Iya. kalau juga oh jauh nih gitu Pak Kris, boleh langsung Tokopedia Oh, gitu. melalui Tokopedia Boleh, online boleh. ya. Online. Nah, ada unggulan kita untuk saat ini, ada teman-teman yang ingin beli Alkitab TB2 di kita juga sediakan dengan pastinya ada diskon ya Pak Kris ya. Ada diskon, dan secara khusus untuk buku-buku terbitan YJK Jangkar Kehidupan kita punya diskon sampai kalau nggak salah 50%. 50%. Tapi kalau ada teman-teman guru-guru sekolah minggu atau para pendeta yang ingin mendapatkan buku kami lebih dari 50%, boleh langsung hubungi saya di 0853 1056 8008. Jadi kami juga bukan sekedar hanya untuk menjual, tapi kami juga menjadi berkat kalau memang itu sangat membutuhkan sebuah persekutuan atau yayasan atau gereja atau sekolah Kristen yang membutuhkan buku kami, karena kita punya buku berseri untuk sebenarnya sih kita bilang BCC Bible koresponden gitu, istilahnya itu untuk pemuritan. Seperti yang kita bahas hari ini, pengutusan amanat agung itu kan ada pemuritannya juga, salah satunya diantaranya gitu ya. Karena untuk mengutus itu bukan tugas Jangkar sebenarnya, tapi ada bagian yang kita ambil di situ gitu. Gitu Pak Kris. Baik. Dan salah satu yang tersedia juga di toko buku YJK adalah seperti keperluan ibadah ya. Iya, keperluan ibadah, perjamuan anggur, ya. roti, hosti gitu ya. Jadi lengkap, bahkan seperti yang saya bilang tadi ada salib juga kita sudah jual, sudah adakan. Jadi sekalian datang ke Rawamangun boleh singgah lihat apa kekurangan di gereja, ditulis-tulis dulu baru datang ke tempat kita sediakan semuanya dengan pastinya harga yang terjangkau pastinya Pak Kris. Iya. Dan sahabat RPK jangan lupa juga mendengarkan renungan pagi yaitu Meaning of Life di RPK FM pada pukul 6:15 ya di frekuensi 96,30 FM, kemudian di 6 radio di seluruh Indonesia ya, di Bali dengan Heartland FM Gianyar, kemudian Heartland FM Lampung dan Heartland FM Samarinda, kemudian di Jayapura ada DC4 88,5 FM serta Radio Kristi AM di Makassar ya, dan juga bisa dengarkan juga melalui Spotify Meaning of Life ya. Silakan saja sahabat RPK. Dan terakhir dari saya Pak Kris, bagi sahabat RPK ataupun sahabat Jangkar Kehidupan yang ingin didoakan, boleh menghubungi kami, bahkan yang mungkin doanya sudah dijawab Tuhan, ada kesaksian gitu. Bahkan kalau rindu juga kita doakan berkunjung ke tempat, silahkan, kami siap untuk mendatangi, dan bisa hubungin di nomor 0853 1056 8008. Ya. 0853 1056 8008 ya. Sekali lagi di 0853 1056 8008 untuk Anda yang ingin didoakan ya. Baik, Pastor Eri dan juga Pak Suandi, terakhir nih mungkin ingin menanggapi dari Pak Hendrik di Bekasi yang menanyakan, apa benar Pastor pengutusan amanat agung jadikan diri kita sebagai gereja yang misioner? Iya, kalau kita melihat secara implisit ya, itu bahwa semua orang memang mempunyai satu tugas pengutusan amanat agung, hanya porsi-porsinya yang berbeda, gitu ya. Kan kadang-kadang juga saya ada melihat di satu gereja yang besar, kenapa nggak mewartakan? Oh, ada komisinya kan di sana, komisi pewartaan sana. Jadi dia nggak melakukan. Sebenarnya bukan itu. Semua punya tanggung jawab, karena itu kan amanat agung diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus gitu. Jadi
hanya besar kecilnya atau skalanya itu yang ininya Yang berbeda. yang berbeda. Iya. Ya, mungkin Pastor Eri mau menambahkan, silakan Pastor. Baik, tadi dikatakan oleh Pak Swati, bahwasannya misi pertama yaitu membawa Kristus kepada bangsa-bangsa, dan misi kedua bangsa-bangsa pada gereja. Memang ini terasa kurang lengkap ya tanpa kalimat misi yang ketiga, yaitu membawa umat kepada kerajaan yang kekal ya. Dan ini adalah memang tugas gereja, tugas kita sama-sama untuk memenuhi panggilan tersebut ya, karena intinya harus ke situ ya. Karena kalau cuma berhenti sampai di gereja tanpa seperti yang dijelaskan oleh tadi Dr. Suwandi, tanpa membawa pada kerajaannya, maka sia-sialah Kristus naik surga mempersiapkan tempat bagi kita, betul kan? Ya. Jadi itu memang harus kepada intinya, yaitu terakhirnya itu harus menjadi satu yang dicapai kalau menurut saya. Ya. Itu saja sebagai closing statement saya. Terima kasih Ada satu yang sudah sama. Mungkin Pak Suwandi masih ada saya sedikit tambahkan tanggapan? sedikit. Kalau saya secara saklek keras ya, di Amsal 16 ayat 25 ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Ya. Tapi marilah kita ajak semua umat ya, mari datanglah ke jalan yang lurus dan ujungnya menuju kerajaan Allah. Nah, ini penggenapan dari supaya memang kita benar-benar dari awal Tuhan Yesus, pengutusan amanat agung dari Tuhan Yesus itu benar-benar kita Jalan yang lurus. ladaskan ke sampai dengan kerajaan Allah itu Ya. yang Dengan kata lain, kalau gereja-gereja tidak membawa jalan ke atau memberikan suatu pengertian jalan lurus itu, inilah yang betul disangsikan juga ya, Dr. Suwandi ya. Iya, justru inilah yang saya terus terang, ayo back to Bible, Ya. dalemin lagi gitu. Sola Scriptura di situ ya. Ini. Ya. Saya rasa teolo-teolo S1, S2 bahkan S3 tuh banyak sebenarnya. Ayo maju, mari. Gitu. Ya, Pastor Eri dan Pak Suwandi, terima kasih sudah meramaikan untuk perbincangan kita malam hari ini, dan Pak Tony terima kasih juga. Dan sahabat PK, demikianlah perbincangan kita di YJK Talk malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi Anda untuk menjadi berkat bagi sekitarnya. Dan kami pamit, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan shalom.